Ya, pertama-tama kita masuk dulu ke website pintarforex.com. Lalu kita cari di sini ada tabel Open Live Account. Kita klik daftar di sini. Lalu kita akan dibawa pada link website esandar.co.id. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa persyaratan untuk melakukan registrasi di Esandar. Lalu ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan seperti KTP, SIM, foto berwarna, NPWP, dan lain-lain ya. Lalu kita lanjutkan registrasi online. Kita masuk pada page 1 dari 9 page. Lalu langsung kita masukkan saja daftar isian nasabah yang perlu kita isi. Contohnya ini login akun demo. Saya misalkan saja nomor akunnya sekian. Tapi mungkin untuk nomor akun bapak-bapak ibu-ibu berbeda. Nanti tinggal dimasukkan saja untuk login akun demonya. Lalu nama lengkap yang perlu diisi. Misalkan saya isi namanya Joko Siswanto. Lalu kita masukkan tempat tanggal lahir kita. Misalkan Bandung. Tanggal lahir, alamat rumah. Lalu kita masukkan kode pos, jenis kelamin, email kita, lalu di sini kita bisa memilih untuk memasukkan nomor identitas KTP, SIM maupun paspor. Di sini saya memilih KTP. Ini misalnya saja ya. Lalu kita bisa memasukkan nomor NPWP. Bila tidak memiliki NPWP, kita klik yang tidak memiliki. Kalau kita memiliki, kita masukkan yang memiliki. Kita masukkan nomor NPWP kita di sini. Lalu selanjutnya nomor telepon, kita masukkan saja nomor telepon kita. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah kita sudah pernah sebelumnya bertransaksi di bidang perdagangan berjangka? Kalau kita belum pernah, kita klik belum pernah. Kalau sudah, kita klik sudah pernah. Kalau sudah pernah, kita sebutkan kita pernah trading di mana, misalkan Monex kita sebutkan. Lalu ini kita pilih tipe akun yang akan kita buat sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalkan saya klik yang mini untuk transaksi forex, oil, silver. Saya pilih yang fixed rate. Submit. Lalu kita masuk pada page kedua. Ini profil perusahaan dari Esandar Artamas Berjangka ya. Ada susunan direksi, dewan komisaris, dan lain-lain. Legalitas. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi profil perusahaan pialang berjangka, mengerti dan memahami isinya. Kalau kita mengerti, langsung kita klik ya. Di sini langsung otomatis terisi tanggal kita menyatakannya. Submit. Kita masuk pada page ketiga. Di sini ditampilkan yang telah kita isi tadi. Lalu kita diberi pernyataan lagi bahwa kita mengisi dengan keadaan sadar, dengan sebenarnya, jasmani, rohani, serta tanpa paksaan apapun. Kita klik lagi ya. Ada tanggal. Submit.
Kita masuk pada page keempat. Di sini kita diberi pernyataan lagi bahwa yang telah kita isi ini apakah diisi dalam keadaan sadar, sehat. Kita klik lagi ya, submit lagi. Kita masuk pada page kelima. Di sini ada data tambahan seperti status perkawinan, apakah menikah, janda, duda, tidak menikah. Kalau menikah berarti kita harus mengisi ini datanya sesuai dengan yang tertera di KTP ya. Kalau kita menikah, kita harus isi menikah. Kita cantumkan nama pasangan kita di sini dan nama ibu kandung di sini. Ini misalkan saja Aluna, misalkan nama ibu kandung Susi. Telepon rumah kita harus tampilkan, faksimil rumah kita samakan saja, misalkan tidak ada kita samakan saja dengan nomor telepon rumah, karena yang ada tanda bintang seperti ini wajib diisi. Lalu status kepemilikan rumah kita bisa pilih keluarga, sewa, kontrak lainnya, atau pribadi. Lalu untuk rekening kita tujuannya untuk lindung nilai, gen, spekulasi atau tabungan, kita klik lainnya. Pengalaman investasi, kalau memang kita telah berpengalaman kita klik ya, kalau tidak kita klik tidak. Kalau ya mungkin dicantumkan kita pernah investasi di bidang apa, mungkin di sini kita isi. Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di Bapepti? Kalau ya, mungkin klik ya, disertakan namanya atau jabatannya. Kalau tidak, tinggal klik tidak saja. Nah, ini ada data isian pihak yang dihubungi dalam keadaan darurat. Kita tulis namanya, misalkan Ruby, alamatnya, kode posnya, nomor telepon, lalu cantumkan juga hubungan dengan Anda. Misalkan saudara, kita tulis saudara di sini. Nah, yang berikutnya ini kolom pekerjaan, kita bekerja di mana. Misalkan kita swasta, wira swasta, ibu RT, profesional atau apapun kita cantumkan di sini. Nama perusahaannya apa? Misalkan toko maju, misalkan kita wira swasta, toko maju, bidang usaha misalkan toko listrik. Jabatan kita sebagai apa? Pemilik. Lama bekerja 10 tahun misalkan. Terus kita sebelum punya toko maju ini kita pernah bekerja di mana, misalkan kita pernah bekerja di bank berapa tahun sebelumnya, mungkin 1 tahun. Nah, alamat kantornya ada di mana yang toko maju ini. Kita masukkan saja Jalan Arjuna misalkan. Kode posnya, nomor telepon kantornya, tidak boleh ada spasi ya di sini. Seperti itu kita masukkan. Lalu daftar kekayaan untuk penghasilan per tahun kita kira-kira di berapa? 100 sampai 250 atau 250 500 atau di atas 500 juta kita bisa pilih. Untuk rumah, lokasi, kita masukkan alamat rumah kita, nilai NJOP-nya kira-kira berapa, kita masukkan saja. Lalu kita punya deposit di bank berapa, ya kita masukkan saja. Lalu kalau kita punya daftar kekayaan lainnya mungkin bisa kita cantumkan juga di sini. Tapi kalau tidak ada, kita kosongkan saja. Nah, untuk rekening bank
yang akan kita daftarkan sebagai penyetor. Ini nama banknya bank apa, misalkan saya isi BCA, cabang mana, lalu nomor akunnya, nomor rekeningnya, lalu kita masukkan nomor teleponnya, nomor telepon bank tersebut, cabang tersebut ya, jenis rekeningnya, tabungan, giro atau lainnya kita cantumkan. Lalu kolom yang di bawahnya ini hampir sama seperti yang di atas, tapi ini mungkin untuk rekening yang berikutnya. Jadi kalau kita mau mendaftarkan rekening kedua, kita bisa cantumkan di sini. Tapi kalau kita hanya mencantumkan satu rekening saja, maka kalau untuk deposit ataupun withdrawal kita hanya bisa dari rekening yang terdaftar saja, satu ini saja. Tapi kalau kita masukkan dua rekening, kita bisa dari dua rekening untuk deposit maupun withdrawalnya. Seperti itu. Lalu kita masukkan dokumen tambahan ya, seperti rekening koran atau tagihan kartu kredit atau rekening listrik. Kita bisa pilih salah satu dari ini. Ini saya misalkan saja. Cara uploadnya, klik browse ini, lalu kita lampirkan gambarnya. Saya hanya permisalan saja, ini gambar-gambarnya ya. Lalu kita masukkan foto terkini kita, foto selfie kita. Kemudian KTP, SIM ataupun paspor fotonya kita lampirkan juga di sini. Dengan mengisi kolomnya di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online adalah benar dan tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan. Pernyataan kebenaran dan tanggung jawab ya. Terampil tanggal, submit. Kita masuk pada form ke-6. Dokumen pemberitahuannya ada resiko yang harus disampaikan oleh pialang berjangka untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Ini kita baca semua dokumennya, lalu kalau sudah mengerti saya sudah membaca dan memahami, kita tinggal checklist saja. Yang berikutnya kita baca, checklist lagi. Yang berikutnya kita baca, checklist lagi. Begitu selanjutnya, checklist lagi. Kalau kita sudah baca semua, checklist. Terus kalau kita sudah membaca semuanya, kita tinggal checklist saja. Dengan mengisi kolomnya di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima dokumen pemberitahuan ada risiko, mengerti dan menyetujui isinya. Kita klik lagi ya, submit. Kita masuk pada page ke-7. Di sini ada pernyataan kita pada hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober 2020. Nama kita, saya sudah membaca dan memahami, kita checklist. Kita disebut sebagai nasabah, PTS Anda berjangka, wakil pialang, alamat. Kita checklist lagi. Jadi setiap kita baca, kita mengerti, kita checklist. Terus kita baca, kita checklist lagi.
Terus kita baca, checklist lagi. Setelah semua kita baca dan kita checklist, kita akan diberikan pernyataan lagi bahwa saya telah membaca, mengerti, setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini. Maka kita tinggal checklist lagi ya. Terlampir tanggal, submit. Ada yang kita belum checklist di nomor 22.3. Mari kita cek. 22.3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat timbul tidak dapat diselesaikan lawan cara yang dimaksud angka 1 dan angka 2, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui, kita bisa pilih Badan Arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau Pengadilan Negeri Surabaya. Kita tinggal pilih saja yang terdekat dari lokasi kita. Kantor atau cabang pialang terdekat dengan domisili nasabah. Penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan, kita tinggal pilih saja kantor yang mana yang terdekat dengan kita. Oke, submit. Kita masuk pada page ke-8. Di sini ada ketentuan umum. Overtrading adalah apa, day trading apa, likuidasi kita baca saja. Ini ada ketentuan trading, jam perdagangan, contract size, tick value, margin, forex, metal, energy. Di sini. Ketentuan teknis. Setelah kita baca semua, di bawah kita diberi pernyataan lagi bahwa saya menyatakan bahwa telah membaca tentang peraturan perdagangan atau trading rules, mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi. Maka kita klik lagi ya, submit. Kita sampai pada form terakhir di page 9. Di sini ada data isian yang telah kita isi tadi, dan di sini ada peringatan bahwa pialang berjangka atau wakil pialang berjangka atau pegawai pialang berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dalam pialang berjangka dilarang menerima kode akses transaksi nasabah. Demi pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun. Kita klik lagi ya, submit. Oke, kita telah berhasil melakukan registrasi di Esandar Artamas Berjangka. Kalau kita ingin lihat file PDF-nya yang lebih lengkap, kita tinggal klik download di sini. Permohonan real account Anda sedang kami proses, kemudian wakil pialang kami akan melakukan proses verifikasi dan konfirmasi pada calon nasabah melalui telepon terekam. Jadi setelah kita mengisi form ini, setelah beberapa saat kita akan dikonfirmasi dan diverifikasi lagi oleh wakil pialang dari Esandar melalui telepon yang direkam. Seperti itu.